kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami, kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya di doa anakmu Tuhan, haleluya, amin. Mari kita angkat lagu pujiannya, Hatiku Tenang. Tutup matanya, lipat tangannya. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kau yang jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu,
kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, berikan mereka kesehatan, panjang umur dan rezeki. Kiranya Engkau berkati sir-sir dan mis-mis kami ya Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, panjang umur dan rezeki. Inilah doa anakmu Tuhan, haleluya, amin. Laskar Kristus siap gerak. Mari kita angkat lagu pujiannya, hatiku percaya.
Silakan duduk teman-teman. Mari kita satu lagu pujian seperti wanita. Tutup matanya, lipat tangannya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia. Ku tetap setia untuk melayanimu. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Baik, puji Tuhan, haleluya, amin. Siapa yang dari tadi dia bersuka cita, semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan mulai dari awal ibadah? Boleh lambaikan tangannya? Haleluya. Semua adik-adik semangat dan bersuka cita dalam mengikuti ibadah ini, walaupun ibadahnya berlangsung secara online, namun adik-adik tetap semangat dan bersuka cita. Yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, coba lambaikan tangannya, kedua tangannya. Semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Kalau udah siap, semua lipat tangan, semua tutup matanya. Kita awali cerita firman Tuhan ini dengan doa. Kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu kepada kami sampai saat ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan itu dapat menginspirasi kami, menguatkan batin dan jiwa kami untuk menghidupi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan selalu ada melindungi dan memberkati kami. Mari sama-sama adik-adik yang percaya katakan amin. Sekarang yang sudah siap 100% untuk mendengarkan firman Tuhan, coba angkat Alkitabnya. Angkat Alkitabnya. Kitab suci kita adalah bukti bahwa kita adalah pengikut Kristus. Nah, sekarang coba diangkat. Coba diangkat Alkitabnya. Sekarang, kakak akan menceritakan sebuah kisah dari tokoh Alkitab. Tapi sebelum itu semuanya, buka Alkitabnya dari Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 28. Oke, udah dapat. Daniel itu ada di perjanjian lama. Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 28. Yang udah dapat katakan amin. Amin. Oke, sama baca judul perikopnya. Apa judul perikopnya? Buah singa. Siapa di sini anak-anak Tuhan yang sudah pernah melihat singa dari dekat? Hampir semuanya sudah pernah melihat singa. Nah, singa itu adalah binatang apa? Binatang singa merupakan karnivora. Nah, karnivora adalah spesies hewan pemakan daging. Siapa adik-adik yang kenal sama Daniel? Atau pernah dengar kisahnya? Oke, semua adik-adik pasti pernah dengar. Minggu lalu juga cerita Alkitabnya, cerita firman Tuhannya mengenai Daniel. Cerita yang Daniel pasal 6 tadi boleh dibaca setelah ibadah ini. Nah, kakak akan menceritakan cerita Daniel dan gua singa. Jadi, Daniel itu adalah seorang gubernur. Gubernur itu apa? Pemerintah yang biasanya membawahi suatu daerah, suatu provinsi. Misalnya, Provinsi Sumatera Utara, siapa gubernurnya? Siapa gubernur provinsi kita? Bapak Edi Rahmayadi. Nah, kalau di daerahnya, Daniel merupakan gubernurnya. Saat itu yang memerintah kerajaan di daerah tempat Daniel tinggal adalah Raja Darius. Nah, jadi Raja Darius ini sangat senang sekali melihat tingkah laku Daniel. Daniel adalah anak yang rajin, anak yang dengar-dengaran terhadap raja. Maka dari itu, Daniel dipercaya oleh raja untuk mengelola seluruh istana, mengelola seluruh daerah di situ. Daniel lebih dipercaya raja daripada orang-orang lain, daripada teman-teman Daniel yang lain. Daniel dipilih oleh raja untuk menjalankan tugas istana. Karena hal itu, banyak pejabat-pejabat lain yang iri kepada Daniel. Sehingga mereka yang iri pada Daniel berusaha untuk mencari-cari kesalahan Daniel. Nah, siapa di sini yang pernah iri sama temannya? Cukup jawab dalam hatinya aja. Siapa yang pernah iri sama temannya? Karena
karena mungkin temannya itu lebih pintar, karena mungkin temannya itu lebih hebat, karena mungkin temannya itu kalau menggambar lebih bagus. Siapa pernah? Nah, apakah iri hati itu adalah hal yang baik? Tentu tidak. Iri hati bukanlah hal yang baik. Iri hati itu merupakan dosa. Seharusnya jikalau kita punya teman atau kenalan yang lebih baik daripada kita, yang lebih pintar, lebih bagus suaranya, lebih bagus gambarannya, atau lebih bagus narinya, kita belajar kepadanya, bukan malah iri. Mari kita sama-sama belajar untuk menjadi orang yang tidak iri. Kakak akan menceritakan apa yang disebabkan oleh rasa iri ini. Nah, tadi kakak sudah menceritakan bahwa pejabat-pejabat yang lain iri kepada Daniel karena Daniel lebih dipercaya raja untuk mengurus seluruh kerajaan. Nah, mereka berusaha mencari-cari kesalahan Daniel dalam hati para pejabat yang iri. Daniel, awas kamu ya, awas kamu Daniel, aku akan menjatuhkan kamu. Mereka berpikir seperti itu. Namun apa yang terjadi, karena Daniel adalah orang yang sangat baik dalam setiap pekerjaannya, maka mereka tidak bisa mendapatkan kesalahan Daniel untuk menjatuhkan Daniel. Nah, percobaan satu gagal, namun mereka belum menyerah untuk menjatuhkan Daniel. Mereka tetap mencari cara untuk dapat menjatuhkan Daniel. Lalu mereka punya ide. Ting ting, mereka punya ide kalau mereka akan membujuk raja untuk membuat peraturan rakyat tidak boleh ada yang menyembah kepada Allah ataupun dewa lain selain raja, karena raja lah yang layak disembah. Begitu mereka katakan kepada sang raja. Mereka berusaha membujuk raja untuk mengeluarkan peraturan itu. Dan akhirnya karena mereka sudah berusaha, pejabat-pejabat yang iri sudah berusaha untuk meyakinkan raja membuat peraturan itu, akhirnya raja pun menyetujuinya. Akhirnya dikeluarkanlah peraturan bahwa barang siapa yang menyembah Allah lain selain raja selama 30 hari ke depan akan dilemparkan ke dalam gua singa. Nah, peraturan itu pun akhirnya disahkan dan wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat, termasuk para pejabat-pejabat. Peraturan kerajaan sama seperti peraturan di negara kita. Kalau peraturan di negara kita itu ditetapkan dan disahkan oleh DPR dan Presiden. Demikian juga di kerajaan mereka. Peraturan kerajaan disahkan oleh raja. Lalu para pegawai istana pun memberitakan kepada seluruh masyarakat, barang siapa yang menyembah Allah lain selain raja selama 30 hari ke depan akan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu masyarakat pun berusaha untuk mematuhi peraturan dari raja. Nah, dan peraturan itu juga didengar oleh Daniel. Namun apa yang dilakukan Daniel? Dia tidak takut. Dia tidak gentar. Karena apa? Karena dia tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada melindunginya. Bahwa Tuhan penciptanya, dia selalu ingat dan bersyukur. Di saat Daniel pulang ke rumah, dia seperti biasanya tetap berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Dia tidak takut dengan peraturan itu. Karena dia merasa bahwa hanya Tuhanlah yang layak disembah. Nah, lalu pejabat-pejabat yang iri tadi menangkap basah Daniel sedang berdoa kepada Tuhan. Mereka berkata, "Hei Daniel, kamu ketahuan melakukan pelanggaran terhadap peraturan kerajaan. Kamu harus ditangkap karena mendapat buktinya sudah jelas." Maka Daniel pun ditangkap.
dan dibawa kepada raja. Lalu bagaimana perasaan raja? Raja sangat kecewa karena orang yang dipercayainya sebentar lagi akan dihukum dan dimasukkan ke dalam gua singa seperti peraturan yang disahkannya tadi. Namun adik-adik tidak boleh salah paham. Jangan nanti juga adik-adik ikut melanggar aturan. Misalnya adik-adik ikut upacara tapi adik-adik lupa bawa topi. Lalu dengan bangganya adik-adik bilang, "Ih, gak apa-apa dong, aku melanggar aturan, kan Daniel juga melanggar peraturan." Nah, itu tidak bisa disamakan. Karena biasanya peraturan yang ada di lembaga-lembaga seperti sekolah dan negara itu sudah didiskusikan secara bersama-sama, secara demokrasi, dan itu wajib diikuti. Nah, dalam hal cerita ini, Daniel dijebak. Jangan sampai adik-adik salah paham. Jadi, karena si Daniel tadi sudah melanggar peraturan yang menurut kerajaan harus dipatuhi, nah, lalu dia pun dilemparkan ke gua singa. Di sana raja sudah cemas. Aduh, gimana ya Daniel? Nanti dia diterkam singa. Singa kan hewan buas. Tadi singa itu adalah hewan karnivora. Hewan karnivora pemakan daging. Kira-kira kalau singa disuguhi daging manusia atau manusia yang masih utuh, kira-kira dimakan atau tidak? Apakah manusia akan selamat jikalau dia berpapasan dengan singa? Nah, ini gua singa yang dipenuhi oleh singa. Singanya bukan hanya satu atau dua, tapi banyak singa. Setelah Daniel dilemparkan ke gua singa, Daniel pun berdoa kepada Tuhan. Daniel bilang, "Ya Tuhan, aku tahu aku tidak bersalah. Aku sedang dijebak, maka dari itu lindungilah aku." Dia bilang gitu. Dia berdoa sama Tuhan supaya Tuhan melindunginya. Tuhan pun membuat mulut-mulut singa tertutup supaya singanya nggak bisa makan Daniel. Dan Tuhan tetap melindungi Daniel. Tuhan akan melindungi setiap anak-anaknya yang percaya dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Lalu saat raja menyuruh membuka gua itu, ternyata Daniel didapati masih hidup karena Daniel dijagai oleh Tuhan. Kira-kira luar biasa nggak mujizat Tuhan? Iya, luar biasa. Manusia yang seharusnya dimakan, diterkam oleh singa, tetap selamat dan dilindungi oleh Tuhan. Raja sangat senang mendengar dan mendapati bahwa Daniel masih hidup. Kemudian raja pun akhirnya sadar bahwa Tuhan yang disembah Daniel adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia, Tuhan yang benar-benar ada. Akhirnya raja pun mempercayai Tuhan yang disembah Daniel, dan raja akhirnya mengetahui bahwa Daniel telah dijebak oleh para pejabat yang iri terhadapnya. Lalu raja pun memerintahkan agar pejabat-pejabat yang berusaha untuk menjebak Daniel dengan membujuk raja untuk mengeluarkan peraturan seperti itu tadi pun diperintahkan untuk ditangkap. Lalu apa yang terjadi? Pejabat-pejabat yang iri ditangkap, dicampakkan ke dalam gua singa. Dan mereka dimakan singa dan akhirnya mereka tewas. Nah, apa yang didapatkan dari pejabat-pejabat yang iri terhadap Daniel tadi? Mereka mendapatkan hal yang setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Mereka berusaha menjebak Daniel, namun apa? Mereka ketahuan dan akhirnya mereka dihukum. Demikian juga dengan kita. Jikalau kita ketahuan berbuat salah, kita harus bersedia menerima sanksi perbuatan kita. Maka dari itu, sebaiknya jadilah orang-orang yang baik dan taat terhadap peraturan. Jadilah seperti Daniel. Meskipun dia dijahati dan berusaha difitnah oleh orang-orang yang iri kepadanya, dia tetap stay calm, keep calm. Dia membiarkan
Tuhan yang membalas dan membukakan jalan kepadanya. Tuhan juga melindunginya. Mari kita sama-sama belajar untuk menjadi seperti Daniel, menjadi orang yang jujur, orang yang teliti, orang yang rajin, orang yang pekerja keras, sehingga Daniel sampai dipercayai oleh raja untuk mengurus seluruh kerajaannya. Karena apa? Karena Daniel mempunyai karakter yang baik. Apakah adik-adik di sini semuanya mau seperti Daniel, mau menjadi orang pilihan? Coba angkat tangannya. Nah, kita semua yang ada di sini adalah anak-anak pilihan Tuhan. Maka dari itu, kita jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk hidup di dunia ini. Nah, karakter Daniel seperti yang jujur, rendah hati, rajin, teliti, itu bisa dikembangkan. Bisa kita latih untuk selalu ada di dalam hati kita. Dia tidak datang dengan sendirinya, tetapi dilatih. Nah, maka dari itu, marilah kita selalu berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk ayat hafalan, diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Yang dapat katakan amin. Amin, haleluya. Kita baca sama-sama 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu melindungi kita, menjaga kita dari segala macam kejahatan. Seperti Daniel yang logikanya ketika hewan karnivora bertemu dengan manusia, yang seharusnya manusia itu telah tewas karena diterkam oleh singa, namun Tuhan tetap menjaga Daniel. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nothing is impossible. Semua coba sama-sama bilang, nothing is impossible. Tiada yang mustahil. Bagi siapa? Bagi Tuhan. Karena itu adik-adik dan kita semuanya harus tetap percaya bahwa Tuhan melindungi kita. Karena bagi Tuhan tiada yang mustahil. Perkara besar saja mampu dilakukan Tuhan, apalagi perkara kecil. Semua tutup Alkitabnya. Ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, serahkan hatinya kepada Tuhan. Kita harus selalu percaya dan yakin bahwa Tuhan akan selalu ada melindungi kita, baik dalam masa sulit sekalipun. Mari percayakan Tuhan untuk selalu ada di dalam hati kita dan menjadi pelindung dan teladan kita. Semuanya, mari sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.